Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Widya Fitri. Nah, kali ini di video ini saya akan menjelaskan tentang topik 2 mengenai globalisasi ekonomi dan bisnis internasional. Pendorong globalisasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang globalisasi. Globalisasi itu adalah suatu proses sosial yang dimulai dengan berinteraksinya suatu bangsa dengan bangsa lain. Nah, proses globalisasi mengalami perkembangan yang amat cepat karena adanya 5 dorongan. Yang pertama adalah dorongan pasar, dorongan biaya, dorongan pemerintah, dorongan persaingan, dan dorongan lainnya. Dorongan lain itu adalah contohnya kemajuan di bidang teknologi informasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi globalisasi ada 3. Yang pertama adalah kedekatan atau proximity, yang kedua adalah lokasi atau location, yang ketiga sikap atau attitude. Globalisasi dan daya saing. Persaingan adalah inti dari keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Di mana jika organisasi memiliki daya saing yang kuat, maka ia akan bertahan. Namun sebaliknya, apabila daya saing lemah, maka ia tidak akan mampu bertahan. Sikap manajemen internasional dibedakan menjadi 3. Yang pertama, Ecocentric Manager. Yang kedua, Polycentric Manager. Yang ketiga, Geocentric Manager. Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Ada 3 perubahan penting pada perekonomian dunia yang mempengaruhi ekonomi Indonesia. Yang pertama, disetujuinya hasil putaran Uruguay tentang GATT pada tahun 1994 di Marrakesh dan diganti perannya oleh WTO pada mulai dari tahun 1995. Yang kedua, Indonesia bersama 17 negara lainnya dalam pertemuan di APEC Bogor tahun 1994 menandatangani Deklarasi Bogor tentang liberalisasi perdagangan dan investasi yang akan berlaku mulai dari tahun 2020 di kawasan Asia Pasifik. Yang ketiga, Indonesia bersama negara ASEAN lainnya menyepakati pemberlakuan AFTA pada tahun 2003. Konsep dalam bisnis internasional ada 4. Yang pertama adalah neraca perdagangan atau balance of trade. Yang kedua adalah neraca pembayaran atau balance of payment. Yang ketiga adalah nilai tukar atau exchange rate. Yang keempat adalah keunggulan absolut dan komparatif. Mengapa bisnis harus go internasional? Keuntungan yang diharapkan adalah jika bisnis go internasional, yang pertama adalah profit potensi. Yang kedua adalah profit margin, yang ketiga adalah stabilized demand, yang keempat adalah raw material, yang kelima teknologi, yang keenam production efficiency. Beberapa pendapatan dalam bisnis internasional, yang pertama adalah ekspor, yang kedua ada foreign licensing, yang ketiga ada foreign operation sales branch, yang keempat joint ventures, yang kelima wholly owned subsidiaries, yang keenam adalah multinational company. Hambatan perdagangan internasional ada 4. Yang pertama adalah bahasa, yang kedua adat atau budaya, yang ketiga kurs, yang keempat politik dan proteksionisme. Lembaga-lembaga internasional yang mendukung perdagangan dunia, yang pertama adalah The World Bank, yang kedua IMF atau International Monetary Fund, yang ketiga GATT atau General Agreement of Tariff and Trade, yang keempat WTO atau World Trade Organization. Aliansi ekonomi terdiri dari 3. Yang pertama AFTA, yang kedua NAFTA, yang ketiga Masyarakat Eropa atau European Company. Sekian dari video saya kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan di video ini. Selamat menonton. Terima kasih.